Semuanya, perkenalkan, nama saya Sadia Jelika Sigalingging dengan nomor NIM 22E10242. Saya dari kelas 03. Nah, apa sih yang saya dapat dari video ini? Ternyata, tidak ada manusia yang tidak sombong. Seperti yang kita tahu, kesombongan adalah akar dari kehancuran. Apa sih akar dari kesombongan ini? Contohnya, perbudakan, kolonialisme, industri, kapitalisme, bahkan penjajahan menandakan bagaimana manusia ingin berada di puncak predator. Tentu kita berharap manusia akan menjadi lebih rendah hati dan tidak sombong. Tetapi, nyatanya manusia itu sendiri sadar betapa buruknya perilaku sombong itu. Dan ternyata perilaku sombong itu bisa menjatuhkan manusia itu sendiri. Nah, yang menjadi masalah apabila orang sombong ini salah menafsirkan agama yang suci dan Pancasila yang luhur. Dan ini tentunya akan menjadi tragedi di akhirnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Menurut ideologi Pancasila, bagaimana cara kita menjaga relasi dengan sesama meskipun berbeda suku, agama, ras, dan budaya, supaya tetap harmonis dan sejahtera bersama? Jawaban saya, dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti yang sangat luas. Di dalam ajaran agama, pastinya mengajarkan, membimbing, dan membawa umatnya agar hidup rukun satu sama lain. Ajaran dalam setiap agama pasti membawa kita untuk hidup rukun, harmonis, dan sejahtera dengan orang yang bahkan berbeda agama, suku, ras, dan budaya dengan kita. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme? Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Mengapa demikian? Jawaban saya, yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi yang memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha. Kemudian, individualisme. Individualisme merupakan filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Yang ketiga, ada konsumerisme. Nah, apa sih konsumerisme? Konsumerisme adalah aliran atau pandangan yang mengubah perilaku manusia untuk melakukan sebuah kegiatan konsumen atau membeli atau memakai barang-barang secara berlebihan tanpa melihat nilai gunanya. Sedangkan hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus untuk mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Apakah saya setuju dengan hal tersebut? Jawaban saya tentu tidak setuju. Karena akan berdampak buruk bagi kehidupan saya. Nah, mengapa? Dalam Alkitab ada satu ayat favorit saya yang berbunyi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Nah, sikap hedonisme, kapitalisme, dan sebagainya sama sekali tidak mencerminkan salah satu pesan dari Alkitab tersebut. Nah, nomor 3, di masa krisis ekonomi, apa saran ideologi Pancasila dalam tanda kutip menurut yang Anda pelajari agar sistem kesejahteraan bangsa membaik? Berikan contohnya. Di masa krisis ekonomi ini, agar kesejahteraan bangsa membaik,
Kita bisa melakukan pembangunan atau memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan menghapus subsidi dan mengalihkan subsidi itu untuk pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan yang berdampak baik bagi bangsa ini. Dan kita sebagai masyarakat harus mensupport tiap-tiap program-program dari pemerintah agar membantu membangun negeri kita ini. Sedangkan contoh nyatanya banyak sekali infrastruktur yang telah dibangun oleh Bapak Jokowi untuk mensupport kehidupan bangsa yang lebih baik untuk bangsa Indonesia kita. Nah, sekali lagi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sadia Celika Sigalingging dengan nomor NIM 22S10242. Saya dari kelas 03. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat malam.